Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Semoga kalian pagi ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat juga bahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya Busri Wahyuningrum, tentunya dalam belajar bahasa Indonesia ya. Hari ini atau pagi ini Bu Guru akan memberikan kepada kalian tentang menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Isi teks eksplanasi berdasarkan isinya tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Isi teks eksplanasi dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. 1. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya bersifat kausalitas. 2. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraiannya bersifat kronologis. Struktur teks eksplanasi dibedakan menjadi 3. 1. Identifikasi fenomena. 2. Rangkaian kejadian. 3. Ulasan. Struktur teks eksplanasi identifikasi fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lain. Struktur teks eksplanasi yang berupa rangkaian kejadian. Atas kejadian yang relevan dan identifikasi fenomena, bagian ini dapat disusun bagian pola kausalitas ataupun kronologis. Struktur teks eksplanasi ulasan, komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ulasan bisa juga disebut sebagai simpulan. Kita lanjutkan tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi di sini bisa berupa konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Misalnya, karena, sebab, akibat, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Contoh, longsor terjadi karena hujan yang mengguyur wilayah perbukitan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang berupa konjungsi kronologis. Konjungsi yang menyatakan urutan waktu, misalnya lalu, kemudian, setelah, sebelum, akhirnya, saat, ketika, dan sebagainya. Contohnya, batik menjadi warisan dunia non-benda setelah disahkan UNESCO. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang berupa kata benda merujuk fenomena. Kata benda merujuk fenomena adalah kata benda yang pada dasarnya berupa suatu fenomena atau peristiwa, bukan merujuk kata ganti persona, misalnya aku, kamu, kita, kalian. Contoh, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gerhana, kesenian daerah, budaya Bali, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang berupa kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata teknis adalah istilah-istilah pada bidang tertentu. Contoh, pariwisata,
Misalnya turis, pariwisatawan, pemandu wisata, rekreasi, dan wisata. Contoh yang kedua, perdagangan. Di dalam perdagangan itu ada penjual, pembeli, laba, dan bond. Berikutnya kita akan sampaikan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik. 2. Menyusun kerangka teks. 3. Mengumpulkan bahan. 4. Mengembangkan kerangka menjadi bacaan atau teks.